Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini anak-anakku kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan anak-anakku tetap sehat, semangat dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Mari anak-anakku kita berdoa dulu, membaca suratul Fatihah, dilanjutkan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum saya menerangkan tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah, terlebih dahulu anak-anakku dipersiapkan buku catatan. Setelah itu kalian nanti mencatatnya sehingga akhir bulan nanti bisa dilaporkan kepada wali kelas masing-masing. Untuk materi hari ini yaitu melanjutkan tentang sholat sunnah. Yang kemarin sudah saya terangkan, sholat sunnah itu ada yang dilaksanakan secara berjamaah, ada yang dilaksanakan secara munfarid, dan untuk materi hari ini yaitu sholat sunnah yang dianjurkan boleh dilaksanakan berjamaah, boleh dilaksanakan secara munfarid. Orang kena dia Pak Bil. Ya, berarti untuk materi kali ini yaitu tentang sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Ya, untuk mengingat kembali, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, mengulang kembali untuk materi yang minggu yang lalu. Contohnya apa saja? Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, contohnya sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah gerhana.
Terus untuk yang munfarid contohnya ya, untuk mengingat kembali contohnya yang dianjurkan untuk dilaksanakan sendirian. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat rawatib. Masih ingat toh anak-anakku? Nah, sekarang materinya sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah boleh atau munfarid boleh. Sekarang yang termasuk dianjurkan untuk sholat berjamaah atau munfarid, pertama sholat traweh. Sholat traweh adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Kemarin sudah saya terangkan apa tahu artinya sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Berarti habisnya sholat isya. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8 rakaat ya, bisa dilaksanakan 20 rakaat. Kalau 8 rakaat berarti 4 kali salam. Nah, 20 berarti 10 kali salam. Mungkin anak-anak sudah ya pernah melaksanakan ya, karena setiap tahun mesti anak-anakku ya kita melaksanakan sholat tarawih. Tata cara sholat tarawih ya, lebih jelasnya sholat tarawih dikerjakan sebagaimana sholat biasa. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Ya, sholat tarawih seperti sholat biasa. Yang membedakan hanya niatnya. Terus kalau sholat tarawih dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan tidak ada sholat tarawih. Sekarang niat sholat tarawih itu harus dilakukan dengan ikhlas. Segala sesuatu kalian kalau berbuat ya kebaikan hendaknya diniati dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini. Kalau sendirian lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum usolli sunnatat tarawihi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, anak-anakku, berarti sholat tarawih bisa dilaksanakan berjamaah. Seandainya kalian waktu isya masih belum sempat mengikuti jamaah, sampean bisa melaksanakan sholat tarawih sendirian. Sekarang yang kedua, dianjurkan boleh secara berjamaah, boleh sendirian. Yang kedua sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Berarti sholat witir itu sholat yang bilangannya ganjil. Paling sedikit 1 rakaat, yang paling banyak 11 rakaat. Berarti sholat witir itu
paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Hukum melaksanakan sholat witir. Witir adalah sunnah muakkad. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar, yaitu sholat subuh, sama seperti sholat tarawih. Tetapi sholat witir itu boleh, walaupun tidak bulan Ramadan, kita melaksanakan sholat witir karena sholat yang sangat dianjurkan. Sekarang tata cara sholat witir. Sholat witir dikerjakan sebagaimana sholat biasa, hanya saja bilangan rakaatnya ganjil. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya, sama seperti sholat-sholat yang lain. Sholat sunat, ya, niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah ini lafal niat sholat witir 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ya, saya sengaja aku sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu lafal niat sholat witir 1 rakaat. Tapi kebiasaan kita sholat witir 3 rakaat biasanya dilakukan 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Kalau 2 rakaat berarti bagaimana niatnya? Usolli sunnatal witri rakaataini. Kalau makmum tinggal nambahin makmumal lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, seperti kalau kita melaksanakan sholat witir setiap bulan Ramadan sesudah sholat tarawih, itu berarti kan 2 rakaat salam dilanjutkan 1 rakaat. Yang ketiga, sholat duha. Ini anak-anak sudah setiap kali ya sering melaksanakannya. Harapan saya, apa yang sudah dipraktekkan di sekolah, kalian hendaknya dipraktekkan di rumah. Jangan sholat itu hanya di sekolah saja, karena sholat adalah kebutuhan kita, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, utamanya sholat 5 waktu. Setelah itu kita tambahi dengan melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha atau waktu matahari mulai naik sekitar 1 tombak, sekitar pukul 7 pagi hingga menjelang sholat duhur. Ini loh Ca, waktunya sholat duha itu panjang, mulai jam 7 sampai menjelang sholat duhur. Ya, sholat duha dikerjakan sebanyak 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Kalau praktek di sekolah 4 rakaat. Mudah-mudahan anak-anakku apa yang sudah dilaksanakan di sekolah bisa mempraktekkannya setiap hari. Tata cara sholat duha. Sholat duha dikerjakan sebagaimana sholat biasa, seperti sholat-sholat ya biasa. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya.
Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Berarti kalau sampean usolli, jika diucapkan maka bunyi niatnya itu. Usolli itu niat yang diucapkan, tapi dalam hati tetap niat. Ya. Ini lafal niat sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatadz duha rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau dikerjakan secara berjamaah ya tinggal tambah makmuman ya. Untuk itu anak-anakku hendaknya selalu diamalkannya. Yang keempat, sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah atau munfarid, berarti boleh dilakukan berjamaah, boleh secara sendirian. Yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat sunnah tahajud adalah bagian dari qiyamul lail, yaitu sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, sak kesele ya boleh. Ya, itulah sholat tahajud. Sudah pernahkah anak-anakku melaksanakannya? Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua ya selalu melaksanakan sholat tahajud. Sekarang tata cara. Mudah-mudahan setelah saya terangkan anak-anakku melaksanakan semuanya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Tata cara sholat tahajud. 1. Dilaksanakan setelah sholat isya sampai dengan fajar sodik menjelang waktu subuh dan setelah tidur ya. Berarti kalau tahajud itu tidur dahulu walaupun tidurnya sebentar. Yang kedua, jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Ketiga, dilaksanakan sendirian atau munfarid atau boleh berjamaah. Yang keempat, lebih utama setiap 2 rakaat salam ya. Apabila dilaksanakan 4 rakaat jangan ada tasahud awal. Berarti boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat baru salam. Kalau 4 rakaat tidak usah diberi tasahud awal, berarti langsung tasahud akhir. Yang kelima, ketika hendak melaksanakan sholat tahajud diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Itu kalau sendirian ya. Kalau makmum tinggal ditambah makmuman lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Sekarang yang kelima, sholat sunnah yang dilaksanakan boleh berjamaah, boleh munfarid, yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholatnya. Berarti sholat sunnah tasbih itu ya membaca tasbihnya sebanyak 300 kali. Sekarang tata cara mengerjakan sholat tasbih ini terdiri dari dua macam cara, yaitu jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Berarti seandainya kita melaksanakan sholat tasbih di malam hari, berarti sholat tasbih itu kan 4 rakaat, berarti 2 kali salam, berarti 2 rakaat salam, berdiri lagi melaksanakan sholat tasbih 2 rakaat. Yang cara yang kedua, jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan sekali salam. Kalau di siang hari atau pagi hari sampean melaksanakan sholat tasbih, berarti melaksanakannya 4 rakaat sekali salam. Sekarang lanjutan niat sholat tasbih. Sholatnya sama ya, niatnya yang membedakan, tapi untuk sholat tasbih setiap kali gerakan ya ditambah bacaan tasbih. Niat yang 2 rakaat, 4 rakaat, 2 kali salam. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Ya, kalau makmum tinggal nambahi. Yang artinya sengaja aku sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau yang niat 4 rakaat 1 kali salam, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat tasbih pada rakaat pertama, urutan dan jumlah bacaan tasbihnya sebagai berikut. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, ini ada 2 cara. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca tasbih 15 kali. Atau lebih ya gampangnya saja, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih 15 kali. Ya. Ini berarti untuk yang pertama itu langsung saja setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih 15 kali. Ya, biar mudah, langsung 15 kali. Ketika ruku, setelah membaca bacaan ruku, membaca tasbih 10 kali. Dilanjutkan iktidal, setelah membaca
Sami Allahu liman hamidah, dan membaca doanya setelah berdoa membaca tasbih 10 kali. Bagaimana toh bunyinya tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah, itu ya bacaan tasbih. Setelah rukuk 10 kali, setelah i'tidal 10 kali, ketika sujud pertama 10 kali, ketika duduk di antara dua sujud, setelah baca doa juga membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua setelah membaca bacaan doanya juga 10 kali. Dengan demikian apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih tiap 1 rakaat adalah 75 kali. Ya, setelah sujud juga sebelum berdiri itu membaca bacaan tasbih 10 kali. Makanya jumlah tasbih bila dihitung 1 rakaat berjumlah 75. Berarti kalau 75 kali 4 rakaat sama dengan 300 kali bacaan tasbih. Nah ini ya, untuk lebih jelasnya untuk sholat tasbih besok untuk pertemuan yang akan datang saya ya akan kita bisa melihat praktek sholat tasbih. Ya, kita ulangi tentang sholat tasbih saja. Untuk sholat yang lain sama seperti sholat, yang membedakan hanya niatnya saja. Tapi untuk yang tasbih mungkin anak-anak belum mengetahuinya, makanya untuk lebih jelasnya kita ulangi untuk sholat tasbih di pertemuan yang akan datang. Ya, demikian anak-anakku pertemuan kali ini. Jangan lupa ya, apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan kalian ringkas ya. 1 bulan pertemuan bisa dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Kalau kalian hari ini tidak meringkas ya, nanti tambah banyak beban kalian, karena setiap minggu akan bertambah ya. Untuk itu anak-anakku ya, setiap kali kalian mengikuti materi pelajaran jangan lupa menulis hari dan tanggalnya ya. Apa yang disampaikan diringkas ya, 1 bulan sekali dikumpulkan di wali kelas masing-masing ya. Dari kami ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama anak-anakku bisa mengamalkan ya di setiap hari di rumah masing-masing. Mari kita doa ya, membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.